Imam Al-Ghazali gitu. Situ Ustaz ya? Iya kan Imam Al-Ghazali kan makamnya di Tus dekat Teheran. Itu kan memang kelahiran juga di Tus di situ. Jadi jangan berpikir gini, karena lahirnya di Iran, kemudian pikirnya dia lebih cenderung ke Syiah. Enggak ada sama sekali, Sunni semua kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan kembali bersama guru kita akan belajar seputar itu semua. Dan nampaknya pekan ini kita akan belajar seputar literatur. Kita juga penasaran ada buku baru apa yang perlu kita ketahui dan mudah-mudahan bisa kita baca. Ya, ini menjadi catatan khusus karena selama ini atau bahkan sebagian besar buku-buku yang beliau spill itu selalu berbahasa asli, sehingga sebagian dari kita butuh effort untuk mendapatkan bukunya atau untuk belajar membaca bukunya. Kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, di kesempatan kali ini kita masuk di seputar literatur, Ustaz. Insyaallah. Ya, buku apa yang kira-kira bisa teman-teman baca untuk pekan ini? Kalau baca ya berarti harus ada bukunya dong. Oke. Maksudnya harus ada yang tidak bisa bahasa Arab terutama gitu ya. Harus ada terjemahnya. Saya nggak tahu ada terjemahnya enggak ya. Tapi buku ini memang termasuk buku kecil tapi menarik. Bukunya bukan buku baru gitu. Cuman baru kita ulas aja kali ya. Kayaknya gitu tipis aja tuh Ustaz. Tipis aja, cuma 127 halaman. Jadi tipis aja. Tapi judulnya menarik. Iran fi dhillil Islam fil usur as-sunniyah wa syi'iyah. Kurang lebih Iran di atau sejarah Iran di bawah dominasi Sunni dan Syiah. Nah, jadi sisi menariknya itu sebenarnya dari buku ini. Jadi saya menduga banyak di antara kita yang mengira bahwa Iran itu Syiah itu dalam arti dari awal Syiah atau setidaknya lebih lama Syiahnya ketimbang Sunninya. Padahal lebih lama Sunninya daripada Syiah. BTW kenapa ke Iran Ustaz? Apa karena isu yang juga bulan kemarin lah ya? Iya. Di mana muslimin atau pemerhati Palestina sedang berduka begitu. Ya, semuanya dunia lah seharusnya begitu, bagaimanapun gitu ya, berduka dengan syahidnya Ismail Haniyah ya. Beliau tentu saja dikenal udah lama sekali gitu ya. Dikenal dalam kancah perjuangan Palestina gitu ya, sebagai pemimpin perjuangan yang ya insya Allah gitu ya, artinya tidak diragukan lah ketulusannya dalam hal ini. Dan tentu saja semuanya kehilangan pada dasarnya gitu ya. Yang bahagia hanya musuh-musuh Islam lah yang jelas ya, terutama Zionis, baik itu Zionis asli ataupun Zionis KW gitu ya. Ya pasti lebih kurang karena sebenarnya definisi Zionis ya, saya yakin siapapun yang pro dengan Zionis ya Zionis lah, nggak mesti orang Yahudi kan gitulah. Dan tidak harus domisili di Israel ya? Iya dong, memang gitulah. Zionis itu di mana-mana. Oke lah. Jadi karena ini terkait dengan Iran juga gitu ya, dalam arti memang meninggalnya di Tehran, Iran gitu ya. Dan Iran itu tentu saja sebagai daulah Syiah sekarang ya, sebagai negara Syiah gitu. Ini buku menarik yang mengangkat fakta. Sebenarnya fakta ini mudah untuk kita dapatkan sebenarnya. Cuman banyak di antara kita yang memang kurang perhatian terhadap sejarah Islam barangkali ya. Itu menduga bahwa dominasi Syiah di Iran itu udah sangat lama, bahkan lebih lama dari Sunni gitu ya.
Padahal tidak. Buku kecil ini buku tahun 1987 kalau nggak salah ya. Jadi buku ini ditulis ketika masih terjadi perang Irak dan Iran gitu di seputar itu. Maka aspek atau ruh politiknya kelihatan sekali di buku ini. Saya tidak menyoroti semua isi buku ini. Penulis juga orang politik? Oh enggak, ya pemerhati lah gitu, lebih kurang ke situ aja. Artinya bukan pejabat atau apa gitu yang terkait dengan keputusan untuk kebijakan politik. Tapi maksudnya buku ini mengangkat fakta yang perlu diungkap gitu, perlu diketahui oleh kita semua gitu ya. Bahwa Iran itu kan mulai disentuh oleh kaum muslimin, artinya dalam gerakan Futuhat itu pada ya sebenarnya di masa Rasulullah SAW dong. Rasulullah SAW mengirim surat ke Kisra Persia waktu itu ya, waktu beliau hidup gitu. Ya itu kurang lebih di tahun 7 lah, lebih kurang di tahun 7 Hijriah. Dan Kisra Persia itu pemimpin dunia yang disurati Rasulullah SAW yang paling keras penolakannya, gitu, merobek surat Rasulullah SAW, bahkan kemudian memberi perintah kepada pejabat yang terdekat dengan Madinah, ya, pejabat Persia, yaitu Yaman tentu saja. Yaman kan di bawah Persia saat itu, gitu ya, untuk menangkap Rasulullah SAW dan membawanya ke ibu kota. Gitu loh. Ya pejabat itu datang dan tentu mereka lebih mengerti ya perkembangan di Jazirah Arab ketimbang Raja Persia. Sehingga dia tidak bertindak semena-mena, artinya tidak berani lah gitu ya. Dan Rasulullah SAW waktu itu bilang, kamu tahu nggak gitu bahwa yang menyuruh kamu menangkap aku itu datang ke sini itu sekarang udah mati gitu. Gitu. Ini ya kan Rasulullah kan mendoakan kan, mazzaqallahu mulka, Allah akan mencabik-cabik kekuasaannya kan gitu. Nah jadi begitu pejabat Persia yang di Yaman itu tiba di Madinah gitu, itu sudah kudeta di sana, gitu sudah habis gitu. Nah, tentu saya tidak percaya dia gitu. Sebagai pejabat otomatis punya informasi A1 lah gitu ya. Kata Rasulullah, tunggu aja, nanti ada orang yang datang dari arah sana gitu loh, yang maksudnya datang tuh kafilah dagang dan sebagainya, pasti mau bawa berita. Betul, begitu tiba katakanlah kafilah dagang dari arah Irak gitu loh, itu beritanya itu kudeta gitu. Nah itu ceritanya, itu pertama kali persentuhan gitu. Muslim dengan ya Islam dengan Persia lah katakan begitu. Iran lah intinya kan kita bicara Iran ya. Ya Persia nggak hanya di Iran, Irak juga waktu itu. Nah tetapi Iran dalam arti kemudian menjadi sasaran gitu lah, artinya disentuh langsung oleh kaum muslimin secara fisik itu di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar gitu ya. Itu artinya mulai persentuhan di mana ada perang, walaupun perangnya masih sekitar Irak gitu ya. Di sepanjang Sungai Efrat gitu ya. Waktu itu pemimpin kaum muslimin ada dua, tertingginya ada Khalid bin Walid, kemudian katakanlah asistennya adalah Musanna bin Harits Asy-Syaibani. Sudah kita bahas sosok ini, pernah kita angkat gitu. Artinya silahkan dicari lagi ini. Kemudian tentu saja persentuhan dalam arti kemudian Iran betul-betul kalah dalam arti jatuh ke tangan kaum muslimin. Persia secara umum kita bicara saat itu ya, itu di zaman Umar bin Khattab. Jadi hanya berapa tahun aja setelah surat itu, dan hanya 2 tahun setelah Abu Bakar gitu ya, kurang lebih. Totalnya atau kekalahan telak mereka tentu saja dalam perang Nahawan, ibu kota mereka jatuh, Madain, itu totalnya kurang lebih tahun 21 gitu ya, 21 Hijriah gitu. Nah dari masa itu bisa dikatakan tidak ada lagi Persia sebagai satu imperium ya, gitu ya, sebagai sebuah peradaban itu sudah habis soal itu gitu ya. Sehingga yang berkembang kita sedang bicara Iran ya, waktu itu Persia, Irak, Iran ya. Yang berkembang di Irak kemudian dan di Iran gitu ya. Iran tuh yang paling terkenal, katakanlah wilayah Iran yang terkenal sekali, yang banyak diungkap dalam sumber-sumber sejarah kita adalah terutama Khurasan ya, kawasan Khurasannya gitu.
Nah, tapi yang jelas sejak itu maka Iran menjadi bagian dari Islam. Oke. Dan warna kehidupan masyarakat Iran gitu loh, masyarakat yang tinggal di kawasan Iran atau di wilayah Iran itu sama dengan wilayah Muslim lainnya dimanapun. Seperti halnya Madinah. Pada dasarnya sama, gitu, garisnya sama. Nah, makanya jadi pertanyaan kapan mulai muncul Syiah kan? Yeah. Nah, Syiah itu kan di awal-awalnya kan masih katakanlah lebih bisa dikatakan murni politik istilah ini awalnya gitu loh. Baru seiring berjalan waktu gitu loh, aspek katakanlah doktrinnya, aspek keyakinannya itu mulai menyusul gitu loh, menyusul. Nah, kalau kita bicara Syiah dan Iran hari ini, kan sebenarnya kita tidak bisa mengesampingkan aspek ideologisnya gitu loh. Artinya sekalipun jelas politiknya sangat menonjol, tapi ini politik yang ideologis kan, gitu loh. Itu tidak serta-merta muncul begitu saja di kawasan Iran gitu. Artinya saat itu meskipun sudah di zaman di abad pertama, di abad kedua, meskipun namanya juga Syiah gitu loh, tapi secara ideologis tidak sekuat sekarang gitu loh, tidak sekuat sekarang yang sekarang ini. Masih gitu. Berbasis politis, benar? Ya lebih cenderung ke sana lah, lebih cenderung ke sana gitu ya, lebih cenderung ke sana. Nah ini dia yang harus kita pahami. Artinya begini, kalau kita bicara Syiah sebagai ajaran, sebagai ideologi, sebagai ajaran gitu loh, maka masyarakat Iran selama berabad-abad lamanya gitu loh, itu Sunni, dominasinya Sunni. Dan warna Sunni atau dominasi warna Sunni gitu loh, di kawasan Iran itu di buku ini disebut gitu. Itu 9 abad. 9 abad. Artinya dari 15 abad itu 9 abad itu Sunni. Dominasinya loh kita bicara. Bukan berarti tidak ada orang Syiah sekalipun ya ideologis, ada pasti, ada. Nah, tapi kalau dominasi maka sampai abad 9 itu betul-betul dominan betul Sunni. Gitu loh. Dominan betul. Artinya dari lapisan sosialnya sampai ke lapisan politiknya juga Sunni. Coba daulah-daulah yang pernah ada di Iran gitu ya. Setelah tentu saja secara umum kan yang paling lama Abbasiyah ya. Ya masa Bani Umayyah udah pasti gitu loh. Masih Umayyah itu masih masa futuhat di kawasan itu. Kita pernah ceritakan juga ya beberapa yang terkait dengan itu ya, dengan dengan futuhat di kawasan itu dari sejak zaman Umar bin Khattab dan seterusnya ke Bani Umayyah itu jelas lah gitu ya, Sunni lah katakanlah gitu, pemimpin-pemimpinnya dan seterusnya. Nah sampai masa berikutnya Abbasiyah gitu ya. Abbasiyah ini kan memang di 100 tahun pertama khalifah itu sepenuhnya aktif gitu ya. Artinya betul-betul khilafah Abbasiyah itu berarti khalifahnya memang dominan. Tapi kan setelah itu masuk tahun abad kedua Abbasiyah, itu kan khalifah perlahan-lahan menjadi simbol. Perlahan-lahan menjadi simbol gitu ya. Dan kemudian sebenarnya di dalam tubuh Abbasiyah itu ada daulah-daulah semi otonom. Gitu sebenarnya. Gitu loh. Ya karena di atasnya cuma simbol sebenarnya. Jadi semi otonom di bawah itu. Ya ini panjang lah, artinya tidak persis sama dari katakanlah abad kedua, abad ketiga gitu ya. Jelas nggak sama. Tapi coba yang pernah berkembang begitu kuat di sana. Di masa Abbasiyah itu Saljuk. Kan ada Saljuk Persia. Saljuk itu kan ada Saljuk Salajikotur Rum, Saljuk Anatolia gitu loh, dan Kaukasus. Ada Saljuk Baghdad gitu ya. Kemudian ada Saljuk Syam gitu loh, yang kemudian jadi Atabik itu, dola-dola kecil itu. Kemudian ada Saljuk Persia gitu loh. Bahkan sebenarnya bisa dikatakan Saljuk itu dalam atau ketika mereka menuju puncak kekuatannya itu justru dari arah Persia gitu loh.
perang Manzikert, Muladkar dan lain sebagainya. Itu kan ketika mereka sedang berkuasa di kawasan Persia, kawasan Iran sekarang. Nah, Saljuk kan Sunni. Secara ideologi semua itu tadi Sunni lah. Secara madhab fikih, madhab Hanafi, Turki Saljuk itu. Kemudian mereka katakanlah tokoh-tokoh besarnya itu lebih cenderung ke Asy'ari gitu loh. Dominannya Asy'ari gitu, walaupun kerjasama dengan berbagai kelompok lah gitu, tapi Asy'ari lebih kuat. Jelas Sunni gitu. Kemudian setelah itu setelah Baghdad hancur sekalipun, gitulah, itu kan abad ke-7 ya, tahun 600 sekian, itu masih Sunni. Iran masih Sunni. Jadi abad ke-8, abad ke-9 masih Sunni. Di situ ada daulah ya pernah Timur Leng gitu ya, menguasai Timuria gitu ya. Kemudian ada Ghazna, Al-Ghaznawi gitu. Itu kan menguasai Iran, Afghanistan gitu. Itu Sunni semua. Gitu loh. Jadi daulah-daulah itu Sunni. Jadi sampai tahun 906 lebih kurang. 906. Dan ini harus di bold ya, angka 906 ini. Kenapa dengan angka Karena itu? ada irisan dengan belahan wilayah Islam lainnya. Tahun 906 itu contohnya ya, itu belum lama dari jatuhnya Andalus. Dari jatuhnya Andalus. Yeah. Gitu loh. Terutama Baghdad Granada ya, terakhir. Granada kan tuh tahun 897 Hijriah. Ini 906 gitu loh. Kenapa itu menjadi penting? Ingat loh ya, eksplorasi dunia oleh Eropa itu kan dimulai dari katakanlah menjelang runtuhnya Andalus oleh Portugal. Kemudian begitu Granada takluk, setelah itu Spanyol yang menjelajah dunia. Kolonialisasi Eropa itu kan di abad itu juga, di abad 14-15 kan gitu loh. Di abad akhir 14-15 kan, dimulai dari Portugal kemudian Spanyol kan gitu. Nah, ini penting karena di saat yang sama Eropa yang dimulai oleh Portugal Spanyol itu menjelajah. Eropa itu sedang katakanlah habis-habisan gitu loh. Dalam arti digempur habis-habisan oleh kekuatan Turki Utsmani. Saat itu Sultan Salim di tahun 1500-an awal itu, sebelum Sulaiman Al-Qanuni tentu saja, gitu ya. Itu sudah menguasai Balkan, kemudian mengalahkan Hongaria, gitu. Dan kemudian artinya sampai ke Eropa Tengah itu. Nah, artinya di saat Turki Utsmani, dan itu suatu kekuatan yang berdiri sendiri dan sendirian menghadapi konsorsium kekuatan Eropa ya. Sedang begitu luar biasa. Eropa habis lah, pokoknya Eropa sampai timur sampai ke tengah tuh udah nggak bisa. Nah, Eropa yang bagian barat itu yang terutama Spanyol, Portugal itu yang sedang mulai menjelajah gitu ya. Mereka sedang menemukan, sedang mencari jalur untuk menuju sumber sumber-sumber komoditi impor mereka saat itu, terutama rempah dan sebagainya kan. Ya pada masa itu kan perdagangan dunia yang paling menentukan itu kan rempah kan. Ya setiap masa ada ininya lah gitu. Hari ini kan kita petroleum kan, kita minyak bumi. Zaman kita nih yeah. Tapi kan pernah ada masanya sebelum minyak bumi kan. Bahkan pernah ada masanya garam. Garam pernah. Oh iya, garam menentukan. Garam pernah menentukan komoditi paling mahal atau paling dicari dan paling menentukan lah gitu. Artinya sampai ke jadi kekuatan politik itu terbentuk karena perebutan itu. Bagaimana sekarang minyak bumi, kan? Iya pernah. Saat itu rempah gitu kan. Maka mereka mencari jalur kan. Makanya Vasco da Gama sampai muterin Afrika kan. Gitu loh, untuk mungkin Afrika untuk sampai ke India gitu loh. Dan kemudian sampai ke Indonesia kan. Itu artinya memang kita tuh sumber narasumber kan dari dulu ya. Dari dulu itu mereka cari loh sampai ke sini kan gitu loh. Nah maksudnya gini,
ketika kekuatan Eropa di abad itu, artinya di abad 10, awal abad 10 gitu, kekuatan Eropa itu sedang gencar mencari jalur ke timur, dan di saat yang sama mereka sedang berhadapan dengan Turki Utsmani. Maka posisi Iran sebagai kawasan yang menentukan wilayah timur Islam itu menjadi sangat strategis. Ketika tahun 907 Hijriah untuk pertama kalinya berdiri daulah Syiah. Tahun berapa tadi? 907. Oke. Syah pertamanya adalah Ismail As-Safawi. Jadi itu dinasti Safawiyin gitu ya. Safawid lah kalau dalam bahasa Eropanya, atau orang Eropa nyebutnya Safawiyin gitu ya. Itu menjadi penting. Kenapa penting? Sangat penting. Ya karena berada dalam jalur itu. Mereka dalam jalur yang kemudian nanti akan berhubungan dengan Eropa. Nah, di saat yang sama tentu saja daulah Safawi ketika dia menjadi daulah Syiah gitu ya. Dan jelas mereka menjadikan Syiah Imamiyah 12 itu menjadi katakanlah ideologinya dan mazhab resminya, dan memaksa rakyat untuk memeluknya dan seterusnya. Nah, di saat yang sama secara politik dia berhadapan dengan Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani ketika sedang berhadapan dengan Eropa, berdiri di daulah Safawi, maka itu menjadi ancaman di belakang, gitu loh. Yeah. Sekaligus kemudian, posisi daulah Safawi yang bermusuhan dengan Turki Utsmani saat itu menguntungkan Eropa. Ya otomatis menguntungkan Eropa dong, gitu loh. Musuhnya musuh kan kawan kan, mudahnya kan gitu. Jadi kemudian ada bagaimanapun ada kemudahan gitu loh yang didapat gitu loh dari kebijakan politik Safawi yang bermusuhan dengan Turki Utsmani dalam hal ini. Nah, dan Turki Utsmani paham betul, makanya kemudian Sultan Salim kan artinya akhirnya cabut dari Eropa kan, perhatiannya ke timur. Mau berhadapan dengan Ismail Safawi itu, sampai kemudian dalam sebuah perang gitu ya, sampai kemudian menguasai ibu kotanya Tabriz gitu loh. Kan ibu kotanya di Tabriz itu, cuman memang tidak lama karena setelah itu terjadi wabah ya, akhirnya mundur gitu kan. Nah, jadi sampai di masa ini di abad 10 gitu loh, di awal abad 10 itu Iran tuh masih Sunni. Dominasi Sunni. Baru dari tahun 907 itulah tentu bertumbuh berkembang, itu perlahan-lahan itu menjadi dominasinya, terutama dominasi politiknya jelas. Dominasi politik jelas. Dominasi sosial kan perlahan kemudian orang-orang Sunni ditekan kan. Gitu. Dan itu terus berlanjut sampai hari ini, sehingga kemudian kenapa hari ini Iran itu katakanlah warnanya itu warna Syiah gitu. Secara politik dan ideologi. Iya otomatis lah. Kalau sekarang apalagi kan, waktu sebelum Khomeini ya, itu aja kan sudah jelas warnanya warna Syiah, cuman kan liberal gitu loh, pro Amerika gitu. Nah begitu kemudian dikuasai oleh keulamaan katakanlah gitu ya, oleh dewan ulamanya, sehingga kemudian kekuasaan ulama gitu ya, dalam tradisi Syiah atau wilayatul faqih ya itu lebih kuat lagi, otomatis semakin menguat gitu ya, walaupun masyarakatnya ya tidak semudah itu untuk kemudian menjadi seluruhnya ideologis, tapi kan warnanya kan jelas gitu loh. Dan yang menarik catatannya sampai hari ini sebenarnya unsur Persia itu nggak terlalu banyak sebenarnya di Iran itu. Unsur Persia sekarang itu yang murni secara etnik Persia itu kan di bawah 30%. Cuman mereka menguasai semua lini strategis. Itu aja sih persoalannya gitu loh. Nah, kita harus tahu bahwa secara contohnya yang terhubung dengan Irak, wilayah Iran terhubung dengan Irak secara daratan gitu ya, ke selatan gitu. Ke selatan.
yang itu berdekatan dengan atau berada di seberang Jazirah Arab, berarti berada di seberang Teluk Arab, Teluk Persia kan, itu perebutan nama lah. Itu kan sebenarnya daerah Ahwaz. Daerah Ahwaz itu daerah Arab. Orang-orangnya Arab gitu loh. Bukan Persia sebenarnya. Kan gitu. Terus kemudian Ismail Safawi sendiri asal usulnya kan sebenarnya dari Azerbaijan. Gitu loh. Jadi bukan asli Iran gitu loh, Azerbaijan gitu loh. Jadi sebenarnya di sana banyak etnik ya, Baluchistan, banyak macam-macam lah gitu lah. Nah, tapi memang yang etnik Persia itu sangat mendominasi semua posisi strategis yang ada di Iran hari ini gitu loh. Nah, dan mereka punya katakanlah blueprint ekspansi itu sendiri gitu ya. Mereka mendominasi secara posisi bukan karena jumlahnya. Iya, posisi. Kalau kita bicara tentang Parsi gitu ya, Persia gitu ya, Parsi itu lebih karena posisi mereka kuasai gitu ya. Nah, tapi tentu saja ideologinya ideologi Syiah lah gitu ya. Dan kemudian memang Sunni nggak berkembang, ya nggak mungkin dikembangkan dalam arti. Tapi di sini kita harus tahu ketika sampai abad 10 tadi masih Sunni, gitu lah. Ini yang harus dipahami. Bahwa orang-orang besar, ulama-ulama yang lahir gitu ya, sampai dan besar sampai abad ke-10 gitu loh. Ya itu bisa dikatakan memang dominasinya Sunni dan mereka berada dalam katakanlah sebuah lingkungan peradaban Islam yang wajihannya atau frontnya itu adalah Sunni gitu ya. Imam Al-Ghazali gitu. Situ saja. Iya kan Imam Al-Ghazali kan makamnya di Tus. Iya kan? Ya. Makamnya di Tus gitu kan, dekat Teheran. Gitu. Itu kan memang kelahiran juga di Tus di situ. Tapi dia jadi jangan berpikir gini, karena lahirnya di Iran gitu loh. Kemudian pikirnya dia lebih cenderung ke Syiah. Enggak ada sama sekali, Sunni semua kok gitu. Di dekat situ tuh ada 2 makam orang besar gitu. Yang coba aja lihat, saya pernah lihat di YouTube ada orang Indonesia yang mencari makam Ghazali. Itu kan betul-betul terbengkalai kan, enggak di ini sama sekali. Padahal Iran sangat mementingkan ziarah kubur kan. Kuburan tuh dibikin kayak gimana gitu loh. Tapi Imam Ghazali dan satu lagi yang dilupakan oleh sejarah, Harun ar-Rasyid juga di situ makam. Di situ makam. Di situ makamnya. Itu gitu. Juga sama terbengkalai. Sama lah, mana mungkin. Gitu lah. Ya kan ideologinya udah beda. Nah itu kan akan menentukan warna kemudian pelakuan kan gitu loh. Nah jadi ulama-ulama gitu yang lahir di situ gitu. Itu jangan kemudian wah itu ulama Persia. Sekarang maksudnya kalau sudah ulama Persia terasosiasikan ke Syiah sekarang itu. Padahal enggak. Apalagi sampai abad 10. Setelah itu pun sebenarnya masih banyak yang Sunni. Cuman kan dominasinya itu, yang dominannya gitu loh. Secara politik jelas Syiah. Dan kemudian mereka melakukan itu, artinya pemaksaan yang sangat luar biasa. Nah ini harus kita pahami secara sejarah gitu ya. Sehingga kemudian ketika muncul nama-nama ulama, wah mereka ilmu hadis itu berkembangnya di Persia. Ya di Persia itu tapi dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah nafas Sunni, bukan nafas Syiah. Bukan Syiahnya ya. Itu enggak. Kalau kita objektif kita akan begitu menilainya, kan gitu. Saya tidak menafikan ada Syiah di situ. Ada, cuman dominasinya itu loh. Dan kemudian ulama-ulama tadi yang disebut Imam Juwaini atau siapapun itu kan. Itu ya Sunni semuanya kan gitu. Nah itu yang menarik dari buku ini gitu loh sebenarnya. Jadi Iran fi Dhillil Islam fil Usur Sunniyah wa Syiah karya Dr. Abdul Naim Hasanain. Jadi secara durasi Sunni juga jauh lebih lama. Iya dong. Berarti kan Syiah itu baru sekitar 5 abad aja kan. Kan kita baru 1400 sekarang. Iya. 9 abad sebelumnya. Sunni semua saat ya. Dominasinya sangat dominan Sunni gitu loh.
Berikutnya dominasinya Syiah, tapi orang Sunni juga masih banyak sebenarnya. Gitu. Cuman kan perlahan-lahan dan mereka tidak bisa bergerak. Dan kemudian ya tadi secara politik kemudian berhadapan-hadapan betul dengan Sunni kan gitu. Dalam hal ini Daulah Utsmaniyah betul-betul yang merasakan ininya gitu ya. Daulah Utsmaniyah itu kan dua lah gitu yang bisa dikatakan secara politik lah yang menjadi hambatan besar dari dalam tubuh umat Islam. Yang pertama Timur Leng. Di awal itu sebelum era Muhammad Al-Fatih gitu ya, Bayazid lah gitu ya, itu menghabisi Turkismani sampai Turkismani itu sebenarnya bisa dikatakan ada kelahiran kedua setelah itu gitu loh. Nah baru kemudian itu Safawi gitu ya. Safawi yang Syiah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah jalan-jalan ke Turki ya, ke Iran sorry. Jadi punya gambaran bagaimana Muslim Sunni di sana dan Syiah yang hari ini kita bisa baca dan lihat yang sangat mendominasi di Iran. Bukunya tadi apa Ustaz? Judulnya Ustaz? Iran fi Dhillil Islam fil Usur As-Sunniyah wa Syiah. Ada keranjang kuningnya? Enggak ada. Enggak ada. Saya enggak tahu ini. Mungkin diterjemahkan belum ya. Oke. Saya kurang tahu. Mudah-mudahan bisa teman-teman miliki dan baca ya sebagai tambahan referensi dari sejarah peradaban Islam sebelumnya itu ya. Oke. Jazakallah khair Ustaz informasinya untuk kita semua dan juga ilmunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.